glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem terintegrasi yang terdiri dari orang-orang, prosedur, data, dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data transaksi keuangan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan juga untuk pengambilan keputusan. Adapun tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi yang pertama adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, yaitu menyediakan informasi keuangan yang relevan dan akurat untuk membantu manajemen membuat keputusan bisnis yang tepat. Kemudian yang kedua adalah perencanaan dan pengendalian operasional. Tujuannya membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan aktivitas operasional organisasi secara efektif. Dan yang ketiga adalah pelaporan keuangan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Nah, siapa saja yang menggunakan sistem informasi akuntansi? Yang pertama ada pihak internal. Pihak internal seperti manajemen dan karyawan memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk mendukung perencanaan, pengendalian, serta pengelolaan data operasional seperti gaji dan absensi. Kemudian ada juga pihak eksternal. Nah, di balik pihak eksternal ini ada investor, kreditur, dan pemerintah yang menggunakan informasi dari sistem informasi akuntansi untuk menilai kinerja perusahaan, kelayakan pinjaman, serta kepatuhan pajak dan audit. Nah, selain itu, ada juga penggunaan sistem informasi akuntansi pada lembaga keagamaan. Sistem informasi akuntansi ini berperan penting untuk membantu pengelolaan keuangan secara transparan dan tertib pada lembaga keagamaan. Melalui sistem informasi akuntansi, manajemen keuangan dapat mencatat setiap pendapatan dari donasi atau sumbangan jemaat, mengatur pengeluaran untuk kegiatan operasional dan keagamaan, serta mengelola inventaris aset lembaga seperti perlengkapan ibadah atau fasilitas gedung. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi membantu lembaga keagamaan menjaga akuntabilitas dan memastikan setiap dana digunakan sesuai tujuan pelayanan. Shalom, Kak. Iya, shalom. Silakan duduk, Dik. Apa jadi? Jadi gini, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bolivia Natasha Nipar dan juga teman saya. Saya Hilarianus. Nah, oke, kira-kira ada yang bisa dibantu, Dik? Kak, kami dari Universitas Negeri Medan, program studi akuntansi, mendapatkan tugas dari dosen kami untuk mewawancarai seseorang yang bertugas menginput data di suatu instansi atau suatu lembaga. Kira-kira Kakak bersedia nggak, Kak, kami tanya-tanya mengenai sistem informasi akuntansi apa yang digunakan di gereja ini? Oh, boleh, Dek. Silakan. Kalau bisa saya bantu, bisa saya bantu. Terima kasih, Kak. Oke. Sebelumnya boleh, Kak, dikenalkan dengan Kakak siapa dan tugas Kakak di sini kira-kira apa ya, Kak? Oke, iya. Perkenalkan, nama saya itu Helen Angelita Purba. Saya di sini sebagai Badan Pengurus Harian di Naposo. Kebetulan saya aktif di gereja ini dan saya juga mendapatkan tugas untuk membantu Parhalado di sini menginput data keuangan gereja ini ke kantor pusat gitu dia. Oh gitu, Kak. Kalau boleh tahu, Kak, jenis sistem informasi apa, Kak, yang dipakai di gereja ini, Kak? Iya, jadi sistem informasi keuangan yang dipakai di gereja ini setahu kakak itu ada 2, Dek. Nah, yang pertama itu dia manual dan yang kedua itu sistem pakai aplikasi. Nah, kalau dia yang manual ini, dia berfungsi untuk supaya jemaat bisa melihat langsung juga bagaimana perkembangan keuangan di gereja ini, berapa yang didapat setiap minggunya. Jadi itu dicantumkan dalam tertib acara gitu dia setiap minggu. Nah, sedangkan dalam penggunaan aplikasi yang digunakan oleh gereja ini digunakan untuk membantu gereja ini cepat melaporkan keuangannya ke kantor pusat gitu dia. Oh gitu. Nama aplikasinya apa, Kak? Di sini pakai web, jadi websitenya itu tinggal diketik saja di Google atau di Chrome atau di mana gitu, sentralisasi HKBP. Nanti dia muncul dan kita tinggal ngetik masuk ke dalam. Oh gitu ya. Kira-kira sejak kapan, Kak, gereja ini memakai sistem itu, Kak? Sudah ada beberapa tahun belakangan ini dia, Dek. Mungkin semenjak ganti pimpinan
Tahu kemarin itu. Jadi dia berubah alih mengganti aplikasi pelaporan keuangan itu pakai aplikasi sentralisasi HKBP ini. Oh, baru diganti berarti ya, Kak? Iya. Kira-kira alasannya apa, Kak, diganti, Kak? Mungkin satu ya, bisa memudahkan karena kan gereja HKBP ini kan banyak terdiri nggak dari kota terpencil, bahkan di luar negeri pun HKBP ada. Walaupun orang mengenal HKBP itu gerejanya orang Batak, tapi HKBP ini ada di luar negeri. Jadi kan mungkin kalau dari kantor pusat itu tidak bisa menjangkau semua atau bisa datang satu-satu untuk melihat laporan keuangan di gereja mereka. Jadi cara alternatifnya dibuatlah aplikasi ini supaya mereka lebih gampang masuk melihat bagaimana perkembangan keuangan di gereja itu. Dan sentralisasi ini juga digunakan untuk biaya gaji seperti gaji pokok oleh para pendeta, guru huria, diakones, bibelfro yang bekerja di setiap gereja gitu. Oh, kalau untuk sistemnya, Kak, boleh dikasih tahu nggak, Kak, modul-modul apa aja yang ada di situ? Oh iya, jadi di sentralisasi HKBP ini ada dia bagian dashboard pilihan. Jadi di sini nanti kan muncul berapa tingkatannya, berapa pendapatan yang masuk, naik atau turun gitu. Lalu ada dashboard aset, ada profil ini yang masuknya profil HKBP gitu. Lalu disinilah bagian isi pilihan itu, nanti kita klik isian pilihan ini, dia itulah kita masukkan berapa pilihan, misalnya pilihan apa aja, pilihan minggu kah, pilihan anak sekolah minggu kah, pilihan kategorial kah, pilihan pertanyaan kah, gitu. Jadi ini isian pilihan lainnya bila ada yang ngasih hamuliateon atau ucapan terima kasih atau bagaimana gitu. Yang pokoknya di luar dari persembahan di gereja. Lalu ada dia input transferan, jadi disinilah bagian berapa yang mau kita transfer, jenis ibadahnya apa, waktunya jam berapa, siapa nama pengkhotbahnya. Lalu di sini bila misalnya itu belum terbayar, jadi dia ada data pending juga. Jadi tetap dia terstruktur gitu. Jika kita lupa atau terlewat membayarkan, tetap ada laporan di situ. Oh, Iya. Tagihannya belum. itu ya, Kak. Iya. Untuk sistemnya, Kak, itu terintegrasi nggak, Kak, sama departemen lain? Enggak deh, karena ini hanya khusus bagian ke HKBP saja. Iya. Oh, tapi HKBP-nya hanya HKBP di tempat ini atau HKBP? Itu tadi seperti yang kakak bilang, kan HKBP itu ada dari mulai desa terpencil sampai di luar negeri pun ada. Jadi mereka menjangkau itu semua pakai aplikasi ini. Berarti ini bukan hanya laporan yang dilaporkan oleh HKBP ini aja. Bukan, tapi seluruh Semua HKBP HKBP. memakai ini untuk melaporkan keuangan mereka ke kantor pusat supaya kantor pusat bisa merealisasikan sentralisasi ini kepada para pendeta, bibelfro, guru huria, diakones dan lain-lain gitu. Nah Kak, jadi pertanyaan selanjutnya itu kira-kira apa manfaat terbesar dari sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh gereja ini Kak? Iya, manfaatnya itu sebenarnya sangat mempengaruhi ya dek. Yang pertama kan nggak mungkin datang dari gereja luar negeri sana untuk ke kantor pusat hanya mengantarkan uang ini setiap bulannya gitu. Jadi manfaat itu ya lebih cepat gitu, nggak ribet, harus datang-datang ke kantor pusat, harus menjaga-jaga melihat waktu karena ini bahkan setiap minggu kita harus buat laporan ke kantor pusat. Jadi yang di luar sana pun yang jauh seperti kita nggak perlu lagi datang jauh-jauh ke Tarutung untuk melaporkan keuangan kita ke kantor pusat gitu dia. Berarti sistem ini mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan ya Kak, dan juga pengambilan keputusan manajer. Nah, tadi kan udah manfaatnya nih Kak. Nah, sekarang kira-kira ada nggak kendala atau tantangan yang dihadapi oleh gereja saat menggunakan aplikasi ini? Iya, tentu ada ya dek. Pasti kan kalau ada manfaat, ada juga kekurangannya gitu. Yang pertama itu mungkin tahulah karena kita udah IT, pasti menggunakan jaringan. Jaringan mungkin yang kadang error, karena yang masukkan data banyak kan tidak hanya satu gereja. Semua gereja di seluruh dunia ini termasuk HKBP ini menggunakan ini. Jadi kalau semua sekali masuk error dia gitu. Baru yang kedua mungkin di kitanya lah gitu masalahnya. Kalau misalnya kita salah ketik gitu kan, salah ketik nominal gitu, di sini tidak bisa dihapus, dia langsung otomatis di situ. Jadi ketika kita salah ketik nominal saja itu sudah tanggung jawab gereja. Jadi gereja harus membayarkan berapa nominal yang sudah diketiknya gitu.
Itu saja kekurangannya. Jadi kira-kira pernah nggak sih Kak gereja mengalami masalah yang Kakak sebut tadi? Misalnya nih kan Kak, Kakak nyatat nih persembahan ataupun pendapatan gereja di bulan ini, misalnya nominalnya 1.100.000. Tapi Kakak salah input, Kakak bikinnya jadi 11 juta, kelebihan 0 nih. Jadi pernah nggak gereja mengalami itu dan gereja mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan? Iya, selama saya menggunakan ini sih belum ada memang ya. Tapi sebelumnya saya dengar sebelum saya itu ada, dia itu seperti salah memasukkan tanggal. Misalnya seperti yang saya katakan tiap minggu kita mengadakan laporan ke kantor pusat gitu kan berapa. Jadi aturannya untuk tanggal hari ini dia buat di tanggal minggu lalu gitu. Jadi uang yang masuk itu masuknya ke minggu lalu bukan ke ini, padahal seharusnya minggu lalu dia sudah bayar, jadi 2 kali bayar dia untuk minggu lalu gitu dia. Jadi itu ya kembali lagi karena itu harus diperiksakan, pihak yang di pusat tidak mau tahu tentang hal itu. Pokoknya makanya itu tadi kembali ke kita harus lebih teliti. Mereka tidak mau tahu, yang sudah kita laporkan mereka taunya itu adalah laporan dari gereja ini gitu. Berarti dari sistem ini kita diajari untuk lebih hati-hati ya Iya, Kak, lebih untuk teliti. mengenter atau menginput datanya Iya, gitu. iya. Berarti kalau misalnya gini Kak, Kakak yang salah input, itu Kakak personal yang ganti rugi atau tanggung jawab gereja? Iya, jadi nanti kalau misalnya saya ada kesalahan gini kan supaya tidak ada permasalahan, terlebih dahulu nanti saya konfirmasi ke Parhalado Keuluan gitu mengenai masalah seperti ini. Misal saya cetak tanggal gitu supaya mereka kan mereka ini saling berhubungan nih antara pendeta, diakones, Bible Pro, guru Ria, mereka saling berhubungan ke kantor pusat yang pendetanya juga di sana. Jadi mereka bisa meng-calling gitu. Oh, kami sudah ini ya gitu, sudah membayar kemarin itu salah ketik gitu. Yang aturannya tanggal 14 jadi tanggal 7, yang aturannya tanggal gini gitu. Jadi tolong ya jangan dimasukkan 2 kali gitu. Jadi supaya tidak ada salah paham atau miskomunikasi antara saya maupun keuangan atau Parhalado gitu. Jadi hubungannya tetap enak. Berarti itu orang yang menginput duluan yang ngelapor, bukan Iya. ditegur dulu baru Bukan. ngaku gitu. Iya, kalau misalnya dari kita ya kalau kita tahu salah, kalau misalnya ada juga orang itu mungkin tergantung orang ya, ada yang dia diamin gitu kan. Tapi kalau kayak kita kan udah tahu salah daripada salah paham, apalagi nanti sesama Parhalado kan kalau kita sudah dikasih kepercayaan kan kepercayaan yang harus kita pegang gitu. Sulit didapatkan kepercayaan orang. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu Kak, apakah gereja melakukan pelatihan khusus bagi seperti Kakak karyawan untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi ini Kak? Oh iya, pasti ada pelatihan yang dilakukan deh supaya kan mempermudah apalagi yang misalnya gaptek atau nggak tahu apa-apa mengenai teknologi supaya membantu gitu cara memasukkannya bagaimana. Seperti yang saya bilang tadi, supaya tidak ada kesalahan dan lebih teliti lagi gitu. Kira-kira lama pelatihannya berapa Kak? Cuman 1-2 hari itu dilakukan karena dia itu melalui share video ke YouTube gitu. Jadi nggak langsung datang ke ke suatu tempat gitu, ke satu tempat. Jadi mereka aja yang buat video gitu kan melalui kantor pusat. Jadi mereka share melalui YouTube. Jadi orang-orang yang di luar negeri sana pun nontonnya melalui YouTube pelatihannya. Berarti nggak di satu tempat gitu? Iya, kalau misalnya yang jauh gitu, atau kalau misalnya yang dekat bisa dijangkau tempatnya ke kantor pusat, bisa datang ke sana gitu. Jadi ya hybrid dia melakukan pelatihannya, bisa di tempat dan bisa melalui media sosial juga gitu ya pelatihannya. Kalau untuk ini Kak, apakah gereja berencana untuk mengupgrade atau mengganti sistem informasi akuntansi ke depan? Kalau itu kurang tahu ya Dek, karena kan tergantung pada pimpinan itu. Kalau misalnya saya sih kalau bisa di-upgrade lah ya, karena kan ini apalagi kayak kita kan kadang maunya error laptop gitu kan. Jadi kalau misalnya apa yang sudah terotomatis tersimpan di sini tidak bisa dihapus lagi gitu. Maunya di-upgrade, nggak di-upgrade gitu, tapi tergantung keputusan di atas gitu. Iya. Kalau menurut Kakak sendiri kan, sebagai yang ini asisten yang mengoperasikan inilah Kak, sistem informasi akuntansi yang ideal seperti apa yang
kakak harapkan biar sesuai kebutuhan gereja Iya. ini, Kak? Kalau misalnya untuk ke depan nih ya, mungkin kan bakalan kaliannya penerus di di gereja ataupun dimanapun itu. Iya, dan pasti kita semakin menggunakan IT kan, teknologi, tidak lagi menggunakan kertas seperti ini. Orang tuh sudah malas menggunakan kertas karena kan ribet memprintnya lagi, menulis, mengetik gitu. Jadi sudah pakai IT. Jadi saya lebih mendukung ke IT gitu, lebih ke IT. Kalau apa untuk yang kendala tadi Kak, menurut Kakak itu perlu diperbaiki nggak yang Iya. yang kalau misalnya kesalahan pencatatan itu nggak bisa diganti, itu kan sebenarnya merugikan nggak sih? Iya, itu sangat merugikan memang. Makanya itu tadi saya katakan lebih enak menggunakan sistem yang ada di IT dia. Tapi itu tadi kalau mau upgrade oleh pimpinan, ya mohonlah diperhatikan untuk hal-hal tersebut. Karena kan enggak hanya laptop aja yang bisa error, ada error human gitu kan. User juga bisa error iya. ya kan. Jadi Kak, Itu dia. kira-kira gitu ada nggak sih kalau misalnya apa sih namanya kayak evaluasi gitu setelah penggunaan aplikasi ini, Kakak review gitu aplikasinya ini kurang kayak gini-gini, harusnya di-upgrade, harusnya untuk ini Oh, diperbaiki. ada dia itu, Dek. Jadi kan sebelum ini nyampe ke kantor pusat, kita ada melakukan sentralisasi ke resort. Jadi ini pagaran masih gereja ini. Jadi sentralisasinya itu ke resort dulu, baru ke distrik, baru ke kantor pusat gitu kan. Nah, jadi ketika kita melakukan sentralisasi di resort, disitulah kita menyampaikan keluh kesah kita mengenai ini, lalu dari resort nanti menyampaikan ke distrik, dari distrik menyampaikan ke kantor pusat. Ada SOP-nya, seperti yang kita tahu kan, kita tidak bisa langsung ke atasan. Dari bawahan ada atasan, bawahan, paling bawah. Tadi kan kakak bilang dari pusat, distrik, resort sama pagaran. Iya. Kakak boleh jelasin secara sederhananya nggak? Iya, bisa ya. Jadi kalau pusatnya HKBP ini kan cuma satu, itu ada di Tarutung. Awal mula berdirinya HKBP juga ada di Tarutung. Jadi itulah kenapa pusat itu ada di Tarutung gitu kan. Nah, lalu kalau distrik ini seperti yang aku katakan tadi, kan di semua dari Sabang sampai Merauke kan ada HKBP. Bahkan di luar negeri ya, Kak? Iya, jadi itulah tadi pembagian distriknya. Distrik 1, distrik 2, distrik ini. Kebetulan di gereja ini terdapat distrik 10 di sini. Kami kebagian distrik 10 Medan Aceh. Dari Medan sampai Aceh. Itu pun Medan tidak semua seluruh Medan ini gitu. Ada dia cabang-cabangnya juga gitu. Bahkan di Siantar sana ada distriknya yang berbeda gitu. Jadi itu yang membedakan di tempat setiap wilayahnya gitu. Lalu kalau misalnya resort, nah seperti tadi kan distrik 10 Medan Aceh, itu kan luas juga tadi wilayahnya kan. Dari Medan sampai Aceh, ada misalnya kayak ini, Selambo ke Amplas, itulah dia masuk ke resort mana aja dia gitu. Jadi ini pagarannya misalnya lingkupnya yang terdekat dari resort itulah pagarannya gitu. Jadi misalnya di HKBP Persatuan Selambo ini, Amplas ini, kan lebih dekat dia ke Jalan Pelajar gitu. Jadi ada juga air bersih. Jadi mereka ini bergabung membentuk sebuah resort itu tadi. Jadi daerah yang saling berdekatan lah itulah pagaran untuk menyambung ke resort gitu dia. Jadi pagaran paling kecil ya? Iya, pagaran paling kecil dia. Oke, terima kasih ya Kak buat waktu yang udah Kakak kasih dan informasi yang Kakak berikan. Iya, dengan senang hati deh saya bisa memberikan informasi sedikit kepada kalian gitu kan, supaya di sini juga kita sama-sama belajar, kalian juga bisa menyelesaikan tugas kalian dengan baik, dan saya berharap juga kalian bisa menyelesaikan kuliah kalian dengan baik dan tepat waktu juga. Amin. Makasih loh Kak doanya. Kami juga mendoakan biar kiranya Kakak dalam pencatatan, dalam penginputan datanya itu tidak mengalami kesalahan. Karena kan kalau udah kesalahan itu kan yang rugi kita, gereja juga. Nah Kak, sebelum penutup nih sampai akhir video, kami mau dong Kak, Kakak ngomong ke kamera untuk menyampaikan keluh kesah Kakak terhadap aplikasi ini. Siapa tahu nih, waktu Kakak ngomong keluh kesahnya itu bisa nih didengar sama pimpinan atas, dan pimpinan atas itu mengevaluasi aplikasi tersebut. Iya. Oke. Mungkin kan tidak hanya kesalahan ada di gereja gitu, mungkin setiap orang yang mengoperasikannya gitu kan. Jadi
berharap gitu kan untuk aplikasinya supaya bisa diupdate lagi. Kenapa? Supaya yang terotomatis itu atau misalnya bila ada kesalahan bisa tidak langsung bisa diperbaiki dulu sebelum diklik untuk membayar berapa total semua persembahannya ke kantor usaha gitu dia. Jadi itulah keluh kesah dari seorang karyawan yang mencatat dan menginput data. Jadi semoga lah keluh kesah yang kakak sampaikan didengar oleh pimpinan atas dan juga aplikasi yang digunakan ini nggak merugikan semua orang. Sekali lagi kak, kami mengucapkan banyak terima kasih atas informasi yang kakak berikan kepada kami, karena informasi yang kakak berikan itu sangat bermanfaat bagi kami yang orang awam ini, kami yang nggak tahu ya kan kayak mana. Kami ngiranya malahan pencatatan di gereja tuh manual gitu kan kak. Kalau misalnya ada yang ngasih pilihan dicatat nih, si ini ngasih segini, si ini ngasih segini. Karena kan kayak apa ya kak, apalagi nih gerejanya kecil nih ya kan kak, lingkupnya kecil, nggak tahu nih pencatatannya pakai apa, informasi sistem informasi apa gitu ya. Kan karena kita sudah menggunakan IT gitu ya, jadi dipaksa harus menggunakan IT ini, mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus menggunakan. Wah, berarti memang sekarang gereja-gereja, lembaga-lembaga keagamaan itu udah pakai sistem informasi ya kak. Wow, keren sih. Makasih ya kak. Sama-sama. Sampai jumpa kak. Terima kasih. Ya. Terima kasih